Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan perbandingan teori-teori belajar. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, kalau kita melihat ya beberapa literatur, dalam literatur psikologi tentu kita akan menemukan banyak sekali teori-teori belajar yang bersumber dari aliran-aliran psikologi, ya kan? Nah, dalam kesempatan kali ini ya saya tidak membahas seluruhnya, tetapi hanya beberapa bagian saja yang akan kita bahas. Ya, penting sekali ya kita membahas terkait dengan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Kenapa? Dikarenakan dengan memahami berbagai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik ya nanti kita bisa istilahnya mengimplementasikannya ya dalam proses pembelajaran kita nanti di kelas. Nah, di dalam lampiran Permendiknas ya nomor 16 tahun 2007 ya tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, di situ disebutkan bahwa penguasaan teori belajar ya kan dan prinsip-prinsip pembelajaran ya, itu menjadi salah satu unsur ya salah satu unsur kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ya, jadi ini adalah sebagai salah satu materi yang menunjang ya untuk peningkatan kompetensi pedagogik sebagai kalian selaku calon guru. Nah, pembahasan terkait dengan perbandingan teori belajar sebelum membahas itu ya kita perlu mengetahui dulu hakikat dari belajar itu sendiri ya kan. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan belajar ya ini ketika akan belajar itu ada hakikatnya ya kan itu membawa perubahan. Sebagian orang itu senantiasa beranggapan bahwa yang dikatakan dengan belajar itu adalah uh, dia itu kan merasa bangga ketika anak didik itu mampu menyebutkan kembali secara lisan apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Itu sebagian orang beranggapan seperti itu. Padahal hakikatnya bahwa belajar itu bukan hanya sebatas ya menyebutkan kembali ya apa yang sudah disampaikan guru. Belajar itu haruslah ya membawa kepada perubahan, itu inti yang pertama ya. Belajar itu harus membawa perubahan, dan perubahan itu ciri dari perubahan itu adalah didapatkannya kompetensi baru, didapatkannya kecakapan baru ya, baik itu kecakapan dalam aspek kognitif ya ataupun aspek psikomotor dan juga aspek afektifnya. Jadi seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia ya, seluruh daya yang dimiliki oleh manusia itu betul-betul terlampaui ya, betul-betul mengubah itu semua sehingga memunculkan kompetensi baru, dan perubahan itu terjadi karena usaha ya, usaha yang dilakukan secara sengaja ya. Inilah hakikat dari belajar. Jadi belajar itu membawa perubahan, yang mana perubahan itu pada intinya adalah mendapatkannya kompetensi baru, kecakapan baru, keterampilan baru, pengetahuan yang baru atau sikap yang baru ya, dan terjadi karena usaha yang disengaja. Ini hakikat dari belajar ya. Nah, teori-teori belajar yang akan kita bahas dalam pertemuan ini yaitu teori belajar yang pertama adalah behavioristik ya. Kemudian yang kedua teori belajar kognitivistik, kemudian konstruktivistik dan juga humanistik. Nah, teori belajar behavioristik ya. Jadi behavioristik ini adalah aliran yang pertama ya. Jadi teori belajar behavioristik ini mendudukan orang yang belajar itu sebagai individu yang pasif. Ya, jadi respon itu didapat karena dibentuk ya, karena dikondisi dengan cara tertentu dengan menggunakan metode pembiasaan. Jadi dalam pandangan behavioristik ya, yang merupakan salah satu aliran dari psikologi, memandang bahwa individu itu hanya dari sisi aspek jasmania saja dan juga mengabaikan yang namanya aspek mental. Jadi dengan kata lain, behaviorisme itu tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, perasaan
ya kan, individu dalam suatu proses pembelajaran. Jadi peristiwa belajar itu semata-mata terjadi, ya, itu hanya untuk melatih refleks-refleks yang sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai oleh individu itu. Makanya lebih mengarah kepada perilaku. Nah, ini karakteristik behaviorisme. Ya, yang pertama, pengetahuan itu adalah objektif, pasti, dan tetap tidak berubah. Jadi pengetahuan itu telah terstruktur dengan rapi. Ya, jadi karena mengartikan pengetahuan seperti itu, maka belajar itu diartikan sebagai perolehan pengetahuan. Ya, jadi mendapatkan pengetahuan, udah dia cukup. Ya, sedangkan mengajar itu adalah hanya sebatas memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar. Ya, jadi siswa ya dikatakan berhasil, ya, dikatakan sebagai siswa yang pintar ketika ya apa yang dipahami oleh pengajar itulah yang dipahami oleh siswa. Jadi ketika siswa mampu menjawab pertanyaan, ya kan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh gurunya, persis sekali dengan apa yang disampaikan gurunya, maka itulah yang dikatakan sebagai siswa yang pandai, seperti itu. Itu dalam aliran behavioristik. Jadi fungsi dari mind, ya, fungsi dari pemikiran itu adalah menjiplak struktur pengetahuan, ya, melalui proses berpikir, ya, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan itu sendiri. Nah, ada beberapa aliran, ya, teori belajar behavioristik ini merupakan suatu keyakinan bahwa pembelajaran itu terjadi melalui adanya hubungan stimulus dan respons. Ya, dan dari teori behavioristik ini melahirkan ya beberapa tokoh ya dalam aliran behaviorisme ini. Ya, yang pertama yaitu dalam pandangan Thorndike, ya, dengan teorinya koneksionisme, ya, stimulus respon bond, kemudian classical conditioning yang digagas oleh Ivan Pavlov, kemudian operant conditioning ya, yang digagas oleh Skinner, kemudian yang terakhir adalah social learning yang digagas oleh Albert Bandura. Ya, kita sama-sama simak bagaimana keempat dari pakar atau istilahnya teori belajar ini, ya, dari para pakar ini masing-masing dari penjelasannya seperti apa. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik yang digagas oleh Thorndike, ya, tentang koneksionisme, ya, stimulus respon bond. Jadi dalam pandangan Thorndike, ya, bahwa yang dikatakan dari eksperimen yang dilakukan, ya, ini menghasilkan beberapa hukum. Yang pertama adalah hukum belajar atau law of effect. Jadi dalam pandangan Thorndike, ya, bahwasannya belajar itu akan berhasil ya kalau respon siswa terhadap stimulus, ya, stimulus yang diberikan oleh guru, ya, itu segera diikuti dengan rasa senang. Jadi dengan cara mendapatkan pujian atau ganjaran. Jadi law of effect ini adalah jadi kalau misalkan ya, belajar itu dikatakan berhasil kalau respon siswa itu menghasilkan respon yang efek yang memuaskan, ya, atau menghasilkan respon yang baik dari siswanya. Tetapi ketika ya sebaliknya semakin tidak memuaskan efek yang dicapai oleh respons, ya, maka semakin lemah pula hubungan dari stimulus dan respon. Ya, jadi dalam proses belajar ya itu perlu ada stimulus dan respon. Stimulusnya ketika baik, maka diharapkan responnya pun akan baik. Itu hukum belajar atau law of effect. Nah, kemudian yang kedua, ya, teori beberapa dalil atau hukum yang terkait dengan stimulus dan respon itu, yaitu yang pertama adalah law of readiness, ya, artinya menjelaskan terkait dengan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Jadi kesiapan itu bahwa yang dimaksud dengan law of readiness ini jadi perlu penting kiranya bagi guru ya untuk mempersiapkan ya, dalam sebuah proses pembelajaran itu perlu membangkitkan terlebih dahulu motivasi ya sehingga nantinya akan menghasilkan law of effect yang baik atau hukum belajar atau stimulus dan respon yang sangat baik. Kemudian yang kedua, law of exercise, yaitu menyatakan bahwa jika stimulus respon sering terjadi, maka akan semakin kuat.
Sedangkan jika stimulus respon jarang dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Inilah dalil atau hukum yang terkait dengan teori stimulus respons yang digagas oleh Thorndike. Ya, dan yang ketiga adalah law of effect. Ya, yaitu terbentuknya antara stimulus dan respon itu diikuti oleh suatu kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru, dan anak cenderung berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang sudah dicapainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, yaitu adalah aliran behavioristik berikutnya adalah yang digagas oleh Ivan Pavlov, ya, tentang classical conditioning. Jadi Pavlov ini sering terkenal dengan teori belajar klasik yang disebut dengan konsep pembiasaan atau conditioning. Jadi agar siswa belajar dengan baik, maka perlu adanya pembiasaan dari seorang guru. Ya, ini teori yang digagas. Contohnya agar siswa itu mengerjakan soal di PR-nya dengan baik, maka biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang digagas oleh Skinner, ya. Teori berikutnya adalah tentang operant conditioning. Jadi ganjaran atau penguatan ini mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Jadi karena merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan tingkah laku yang sifatnya subjektif dan mengarah pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur. Nah, ini yang digagas oleh Skinner. Jadi penguatan yang positif, jika meningkatkan perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilaku positifnya, ya, maka perlu mendapatkan pujian sehingga nantinya akan termotivasi anak untuk mempertahankan prestasinya. Ya, jadi operant conditioning ini yaitu bahwa sejumlah perilaku yang dihasilkan oleh siswa itu membawa efek yang sama terhadap lingkungan. Ya, jadi dalam pandangan ini, kalau misalkan respon siswa itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam menunjang tujuan pengajaran, maka segera diberi penguatan yang negatif agar tidak diulangi, yaitu dengan pemberian hukuman. Ya, jadi penguatan negatif ini bisa berupa teguran, peringatan, atau hukuman yang sifatnya edukatif. Ya, jadi kalau stimulusnya atau penguatan stimulus positif itu menghasilkan respon yang positif, maka perlu mendapatkan ganjaran. Ganjaran itu bisa berupa hadiah, bisa berupa pujian, atau apapun itu untuk memotivasi anak agar rajin belajar. Kemudian penting juga ketika misalkan stimulusnya sudah positif, tetapi respon yang diharapkannya itu ternyata ya menghasilkan respon yang negatif, maka perlu adanya pemberian penguatan yang berupa hukuman, ya, sehingga nantinya anak akan ketika stimulusnya positif maka harus berkorelasi dengan stimulus yang positif juga. Nah, kemudian ada berikutnya adalah social learning yang digagas oleh Albert Bandura. Jadi siswa belajar itu melalui meniru. Dan meniru itu dalam pandangan Albert Bandura bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jadi jika perilaku guru baik, maka siswa akan menirunya, dan begitupun sebaliknya. Kalau perilaku gurunya buruk, maka siswa pun akan menirunya. Jadi dalam pepatah mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu betul-betul menjadi model. Ya. Children more do what they see than what they learn. Jadi siswa itu lebih mau untuk melakukan apa yang dia lihat dibanding dengan apa yang dia pelajari. Jadi sehingga guru itu menjadi manusia model yang profesional. Inilah pandangan Bandura. Jadi teori belajar sosial dari Bandura ini gabungan ya dari teori belajar behavioristik ya dengan penguatan yang tadi stimulus respon itu, dan juga psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi perilaku. Jadi teori belajar sosial Bandura ini berdasarkan pada 3 konsep. Ya. Yang pertama adalah reciprocal determinism, artinya interaksi timbal balik yang terus-menerus ya, antara kognitif, tingkah laku, dan juga lingkungan. Kemudian beyond reinforcement, artinya belajar melalui observasi. Ya. Tanpa ada reinforcement yang terlibat, maka tingkah laku ditentukan oleh antisipasi konsekuensi. Jadi
Nah, yang ketiga itu adalah self regulation, ya, jadi mengatur diri sendiri, ya, dan mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri, ya. Nah, kemudian prinsip dasar belajar sosial atau social learning yang digagas oleh Bandura, ya, Albert Bandura, itu bahwa peniruan dan penyajian perlu adanya peniruan dan penyajian contoh perilaku. Jadi guru perlu menjadi istilahnya model teladan yang baik bagi para siswanya. Kemudian mengubah perilaku diri sendiri melalui penyaksian cara, ya, orang atau kelompok orang yang merespon sebuah stimulus tertentu. Mempelajari respon-respon baru dengan cara pengamatan terhadap perilaku contoh dari orang lain. Ya. Makanya itu agar mempengaruhi terhadap perilaku seseorang, maka penting kiranya dalam pandangan teori social learning ini, bahwa penting kiranya bagi kita untuk menjadi model bagi orang lain. Ya. Sehingga ketika orang lain melihat apa yang ada dalam diri kita, maka itulah yang akan ditiru kepada kita. Kemudian berikutnya adalah teori belajar kognitif. Nah, dalam yang digagas oleh Zinpieze, ya, ini mengemutkan bahwa belajar itu akan lebih berhasil kalau misalkan disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif peserta didik. Ya. Jadi peserta didik hendaknya diberikan kesempatan melakukan eksperimen dengan objek fisik yang ditunjang oleh interaksi, dan guru hendaknya banyak memberikan rangsangan, ya, kepada siswa sehingga mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, ya, dan juga mampu untuk menemukan, ya, berbagai hal dari lingkungannya. Nah, dalam pandangan Jean Piaget ini, ya, Jean Piaget menyebutkan bahwa tadi, ya, belajar itu harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan kognitif. Dan dalam pandangan Jean Piaget ini, bahwa tahapan perkembangan kognitif siswa itu terbagi ke dalam 4 tahapan. Nah, yang pertama itu adalah tahapan sensori motor. Ya, jadi tahap sensori motor ini terjadi di antara usia 0 sampai dengan 2 tahun. Ya, ini tahap sensori motor. Jadi di dalam tahap sensori motor ini, jadi sepanjang tahapan sensori motor ini, maka sebetulnya, ya, ini mulai dari usia tadi, ya, 0 sampai dengan 2 tahun. Ya, jadi usia bayi, ya, tahap sensori motor ini. Jadi seorang bayi, ya, bayi itu belajar tentang diri mereka sendiri dan juga tentang dunia mereka itu melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor, ya, aktivitas geraknya. Jadi aktivitas kognitif ini terpusat pada aspek alat dria atau sensori dan juga alat motornya atau geraknya. Jadi dalam tingkatan sensori motor ini, anak itu hanya mampu melakukan pengenalan lingkungannya dengan melalui alat krianya dan pergerakannya. Jadi keadaan ini merupakan dasar nantinya bagi perkembangan kognitif selanjutnya. Jadi aktivitas sensori motor ini terbentuk, ya, melalui proses penyesuaian struktur fisik, ya, sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional atau pre-operational. Ya, tahap praoperasional ini yaitu anak itu sudah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Jadi aktivitas berpikirnya itu belum mempunyai sistem yang terorganisasikan. Artinya anak sudah bisa memahami realitas di lingkungannya, ya, dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Jadi cara berpikir anak pada tingkatan ini bersifat tidak sistematis, ya, terkadang tidak konsisten dan juga tidak logis. Ya. Cara berpikirnya itu lebih mengarah kepada atau ciri dari tahapan praoperasional ini, ya, itu menganggap, ya, bahwa semua benda itu hidup seperti dirinya sendiri. Ini di tahap praoperasional, yaitu di tahap di antara usia 2 sampai 6 tahun, ya. 2 sampai 6 atau 2 sampai 6 tahun. Jadi di tahap praoperasional ini cara berpikirnya itu yaitu tidak logis, ya. Anak juga sudah istilahnya menyebutkan bahwa menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang dilihat atau didengar, ya. Dan juga di dalam tahap praoperasional ini, anak akan mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Ya, terkadang sifat egosentrisme anak di usia 2 sampai 6 tahun ini muncul, ya. Anak melihat dunia lingkungannya itu
menurut kehendak dirinya sendiri. Kemudian tahapan berikutnya adalah tahap operasional konkret. Ya, tahap operasional konkret ini terjadi di antara usia 6 sampai 11 tahun. Ya. Nah, jadi di antara tahap operasional konkret ini yaitu bahwa pada tahap ini anak sudah cukup matang, ya, menggunakan pemikiran logikanya, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada ya saat ini. Jadi dalam tahap ini anak telah hilang kecenderungan terhadap animisme itu ya tadi. Jadi terkait dengan semua benda itu hidup ya. Jadi egosentrismenya juga sudah mulai berkurang. Kemampuannya dalam mengerjakan tugas-tugas itu menjadi lebih baik. Namun ya tanpa objek fisik di hadapan mereka, anak-anak pada tahapan operasional konkret ini akan mengalami kesulitan besar yang dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, sebagai contoh, misalkan anak yang diberi 3 boneka, misalkan ya, dengan warna rambut yang berlainan, ya, tidak mengalami kesulitan untuk mengidentifikasikan boneka yang misalkan berambut paling gelap, misalkan ada yang. Namun ketika diberi pertanyaan, ya, rambut mana? Misalkan, jadi ketika tidak ada bukti nyatanya, tidak ada konkretnya, maka anak akan mengalami kesulitan, ya, karena belum mampu berpikir hanya dengan menggunakan lambang-lambangnya saja. Jadi memang perlu ya dihadirkan, ya, perlu dihadirkan, ya, perlu dihadirkan terkait dengan bendanya itu di tahap operasional konkret ini. Kemudian berikutnya adalah tahap operasional formal. Jadi ini adalah mulai dari usia atau tahapan formal operation ya. Jadi mulai dari usia 12 tahun ke atas ya sampai dengan dewasa. Jadi periode ini adalah anak sudah bisa menggunakan operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks lagi. Jadi kemajuan anak selama periode ini adalah tidak terlalu berpikir dengan pertolongan benda atau peristiwa yang konkret. Jadi ia mempunyai kemampuan untuk berpikir abstrak ya di tahapan yang keempat ini. Jadi anak-anak sudah mulai memahami bentuk argumen dan tidak dibingungkan oleh sisi argumen, dan karena itu maka disebut dengan operasional formal. Artinya apa? Sehingga ketika kita sudah mengetahui ya tahapan-tahapan perkembangan kognitif ya dari teori belajar yang digagas oleh Jean Piaget ini, bahwa tingkatan perkembangan intelektual seseorang itu nantinya akan mempengaruhi terhadap kedewasaan, pengalaman fisik, dan juga pengalaman logika. Ya. Jadi teori Jean Piaget ini jelas sangat relevan dengan proses perkembangan kognitif anak, karena dengan menggunakan teori ini, ya, itu nanti kita ya sebagai calon guru itu bisa mengetahui ya terkait dengan bisa memberikan perlakuan yang tepat bagi anak, ya. Misalnya dalam memilih cara menyampaikan materi bagi anak, kemudian yang sesuai dengan tahapan kemampuan berpikir yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, itu teori belajar yang kedua, yaitu teori belajar kognitif. Dan yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivistik. Ya, jadi teori belajar konstruktivistik ini merupakan teori belajar yang digagas oleh Vygotsky. Ya. Jadi di dalam teori belajar konstruktivistik ini, ya, Lev Vygotsky ini menyebutkan bahwa atau istilahnya yang sering disebut dengan teori belajar sosiokultural, ya. Jadi teori belajar yang titik tekan utamanya adalah bagaimana seorang belajar dengan bantuan orang lain dalam suatu zona keterbatasan dirinya, yaitu zona proximal development atau zona perkembangan proksimal. Jadi di mana anak dalam perkembangannya itu membutuhkan orang lain untuk memahami sesuatu dan juga memecahkan masalah yang dihadapinya. Maka dalam hal ini ya ciri atau karakteristik dari pembelajaran teori pembelajaran konstruktivistik yaitu membebaskan siswa ya dan juga berikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih luas. Kemudian berdasarkan teori tadi bahwa dalam pandangan konstruktivistik yaitu lebih menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest atau keinginan untuk belajar. Jadi untuk membuat hubungan antara ide atau gagasannya, ya, formalisasikan kembali ide tersebut, serta ujungnya adalah membuat kesimpulan-kesimpulan. Dan ciri berikutnya adalah guru bersama-sama siswa itu mengkaji pesan-pesan penting ya
terkait dengan apa yang sudah dia pelajari ya dari berbagai macam interpretasi siswa itu. Dan yang terakhir adalah guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks dan tidak mudah dikelola. Jadi dalam hal ini, dalam pandangan konstruktivistik ini, ya kognitif konstruktivistik ini, belajar itu adalah usaha untuk pemberian makna ya oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang menuju terhadap pembentukan struktur kognitifnya sehingga memungkinkan mengarah kepada tujuan pembelajaran itu. Jadi pembelajaran itu diusahakan bisa memberikan kondisi terjadinya proses asimilasi dan akomodasi. Jadi proses belajar itu usaha untuk pemberian makna oleh siswa ya, kepada pengalamannya ya, sehingga nantinya membentuk konstruksi pengetahuannya yang menuju kepada pengetahuan kemutakhiran struktur kognitifnya. Kemudian berikutnya adalah teori belajar konstruktivistik, humanistik maaf. Teori belajar humanistik ini lebih menekankan bahwa proses belajar itu harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Ini teori belajar humanistik. Jadi teori belajar humanistik ini sangat mementingkan isi yang dipelajari ya dibandingkan dengan proses belajar itu sendiri. Ya berbanding terbalik dengan tadi yang teori belajar konstruktivistik ya dan juga kognitivistik. Ya, jadi teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep ya, konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Jadi teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang ideal ya untuk dalam upaya untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia. Ya, dalam pandangan humanistik bahwa anak pada waktu dilahirkan itu adalah baik. Ya. Jika anak itu menjadi rusak, itu karena pengaruh dari lingkungan sekitar tersebut. Ya, karena pada masa itu moral manusia pada level yang terpuruk. Kemudian akhirnya biarlah anak tumbuh berkembang secara alamiah. Ya, biarlah anak belajar dengan bebas karena orang dapat mengatursikan dirinya jika orang tersebut tidak diganggu. Jadi ini aliran humanistik ini lebih mengarah kepada upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh dirinya ya. Nah, ini dalam banyak sekali tokoh-tokoh ya, diantaranya Maslow, kemudian Rousseau, kemudian Pestalozzi ya, kemudian dan banyak tokoh-tokoh lainnya. Kemudian berikutnya adalah teori belajar sibernetik ya, yang mana aliran ini lebih menekankan bagaimana kegiatan pembelajaran ini lebih menjadi menarik ya. Artinya mendapatkan perhatian dari peserta didik maka diperlukan alat bantu. Ya, alat bantu ini sejalan dengan perkembangan dari teknologi informasi. Jadi dengan adanya alat bantu ini bisa menarik perhatian siswa sehingga diharapkan terjadi pengolahan informasi dan ini merupakan aliran yang baru berkembang ya. Itulah aliran-aliran teori-teori belajar ya yang pada intinya masing-masing dari teori belajar itu tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri ya. Kita selaku sebagai guru ya bisa mengambil beberapa kelebihan-kelebihan yang nantinya ya yang ada di dalam teori-teori belajar itu untuk kita implementasikan ya di dalam proses pembelajaran ya. Misalkan tadi ketika kita hendak membentuk perilaku anak ya maka kita bisa dengan istilahnya menggunakan teori belajar yang behavioristik ya, pembiasaan, kemudian pemodelan ya, itu untuk mengubah tingkah laku dari sisi tingkah laku anak ya. Kemudian kalau kita ingin membentuk struktur kognitif anak menjadi lebih kreatif ya, berinovasi, kemudian memiliki pemikiran yang kritis ya, critical thinking ya, collaboration, communication, maka gunakanlah teori belajar yang sifatnya kognitivistik dan juga konstruktivistik. Kemudian ketika ingin optimalisasi potensi yang dimiliki oleh manusia, ya kita bisa mengacu pada teori belajar yang humanistik dan dalam proses pembelajaran pun tentu ya harus memberikan minat dan untuk memunculkan minat dan juga perhatian para siswa maka kita bisa sebetulnya dengan menggunakan teori belajar yang sibernetik. Jadi intinya masing-masing dari teori-teori belajar itu bisa ya sebetulnya kita implementasikan dalam proses pembelajaran nanti ya ketika kalian menjadi guru itu bisa mengambil
kelebihan-kelebihan dari teori-teori belajar itu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.